Yang menjadi coach Bu Lili dan yang menjadi coachnya Bu Yayan, apa betul? Betul. Ya, baik. Saya akan menyampaikan rubrik coaching kita pada hari ini, di mana ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, baik, saya akan bertanya kepada Bu Lili terlebih dahulu sebagai coach pada hari ini. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Lili kembangkan pada sesi coaching pada generasi? Ya, terima kasih Bu. Nanti pada coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu dengan menggunakan alur kita, yaitu kemudian ada percakapan itu nantinya, kemudian kita mengetahui alur kita itu yaitu tujuannya, kemudian ada nantinya identifikasi, rencana aksi, kemudian ada nantinya menggali potensi pada coaching. Baik. Oke, baik, bagus sekali. Sebelum kita mulai indikator pencapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lili kembangkan, seperti apa kira-kira indikatornya tersebut? Nanti yang akan saya kembangkan nantinya yaitu mengenai bagaimana menyimak dan fokus, seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran review dan membahas secara aktif. Oke, baik, cukup untuk pertanyaan pra-supervisi kita pada hari ini. Dipersilakan Bu Lili dan Bu Yayan untuk memulai coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Lili. Hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya Bu, yaitu nantinya kita akan menggunakan model kita, yaitu pertama nanti kita memulai itu menetapkan tujuan dari sesi coaching kita yang hari ini. Kemudian apa yang ingin Ibu sampaikan pada coaching kita hari ini? Jadi Bu, saya ada sedikit permasalahan dengan diri saya. Akhir-akhir ini saya merasa saya kok tidak bisa ya Bu membagi waktu saya, mengelola waktu saya dengan efektif seperti itu. Saya terkesan seolah-olah waktu itu sedikit sekali. Itu Bu Lili. Ya, berarti dengan adanya masalah yaitu mengenai dalam perkembangan waktunya ya Bu. Di sini saya ingin baik Bu, tujuan yang jelasnya sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan waktu yang Ibu lakukan. Kemudian apa saja hambatan atau kendala yang Ibu temui pada masalah itu? Saya merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dalam waktu yang ditentukan. Kadang lewat dari waktunya, kadang tidak dikerjakan. Berarti banyak pekerjaan yang melewati waktu dengan kegiatan atau waktu yang tidak tersusun tadi ya Bu. Oke, baik Bu. Saya sering kemudian nantinya setelah mengidentifikasi hambatan tersebut Bu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksinya. Misalnya mengatasi masalah Ibu tersebut, kemudian apa rencana Ibu yang konkretnya yang dapat nanti Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan Ibu tersebut? Iya, baik Bu. Jadi rencananya saya akan membuat jadwal terstruktur. Kemudian saya lagi memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan urgensinya. Di mana yang lebih penting, itu yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian mana yang waktunya sangat mepet, urgensinya itu yang saya kerjakan. Artinya dengan jadwal itu saya bisa membuat prioritasnya masing-masing. Seperti itu jadi. Nanti luar biasa sekali ya Bu, reaksinya aksi yang jelas yang Ibu berikan dengan mengatur kegiatan Ibu secara terstruktur tersebut. Oke, berikutnya pertanyaannya ya Bu, bagaimana Ibu dalam menjaga komitmen terhadap reaksi yang hari ini? Mungkin saya akan membuat reminder seperti itu, membuat plan seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya Bu, reaksinya aksi yang jelas yang Ibu
diberikan dengan mengatur kegiatan ibu secara terstruktur tersebut. Oke, berikutnya pertanyaannya ya Bu, bagaimana ibu dalam menjaga komitmen terhadap reaksi negatif itu? Mungkin saya akan membuat reminder seperti itu, membuat pengingat, kemudian juga mengajak rekan sejawat untuk bisa mengingatkan saya dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Seperti itu dulu. Apa rencana atau siapa nanti pihak yang mungkin bisa membantu ibu? Mungkin dengan sejawat ini kan saya adanya bahasa Indonesia di sekolah ini kan kita ada 3 orang guru bahasa Indonesia. Nanti saya akan minta rekan guru bahasa Indonesia itu menjadi mengamati rencana aksi yang saya lakukan sehingga nanti benar-benar bisa tercapai bagaimana saya mengelola waktu dengan baik seperti itu. Berarti pihak yang ikut serta nantinya ibu persejauhan ya Bu. Ya baik Bu. Bagaimana ibu dalam bertanggung jawab terhadap aksi tersebut dan siapa nanti yang membantunya? Ya, jadi dengan saya membuat jadwal tadi, Beli, saya akan bisa membuatkan prioritas tugas saya, mana yang penting, mana yang harusnya bisa ditunda terlebih dahulu. Nah, dan untuk itu saya butuh rekan sejawat untuk mengingatkan saya. Luar biasa sekali ya Bu. Oke, apakah ada hal yang lain yang mungkin ibu ingin ceritakan? Mungkin untuk saat ini itu saja, bagaimana saya merasa itulah saat ini yang paling penting bagi saya. Saya merasa itu didesak waktu seperti sehingga banyak tugas-tugas yang terabaikan. Baik Bu, terima kasih Bu, ibu sudah mau menceritakan permasalahan ibu secara terbuka kepada saya. Dari refleksi tersebut, yang pengalaman itu tersebut bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Pada percakapan kita hari ini kita akhiri ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lili dan Bu Yayen. Sesi coaching pada hari ini sangat luar biasa. Saya ingin menyampaikan beberapa yang sudah dilakukan Bu Lili sebagai coach pada hari ini. Nah, Bu Lili di sini sudah menjalin kemitraan bersama Bu Yayen. Kemudian sudah berfokus pada coaching dan selama coaching tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang sesuai dengan kompetensi coaching yang dalam sekali sehingga coaching ini tergali ya, gitu. Kemudian hasil dari catatan observasi saya di sini berdasarkan pertanyaan pra observasi Bu Lili memberikan pertanyaan kepada coaching, saya Bu Lili sudah melakukan dengan baik sekali ya Bu Lili dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Baik, untuk Bu Lili masih adakah kompetensi yang lain yang ingin Bu Lili kembangkan? Mungkin itu saya sudah merasa sudah fokus Bu terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai alur kita. Mungkin itu Bu. Ya, baik Bu Lili dan Bu Yayan, saya tutup sesi coaching kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Boleh dah.
Miriam dan Ibu Mini untuk melaksanakan observasi. Iya, baik, terima kasih Bu Lili. Sama Bu. Bu Mini, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Ellen sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Kita mulai dengan salam dulu ya Bu Mini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa nih permasalahan Bu Mini nih yang ini dibagi nih? Iya. Yang mau tahu juga. Iya, terima kasih Bu Ellen. Bu Ellen bersedia kan dengan curhatan saya pada hari ini. Insya Allah tentu. Ya baik Bu Yen, di sini saya mempunyai anak, seorang anak kelas saya sendiri yang sangat hiperaktif dan tidak mau diam Bu Yen. Dia selalu berlari-lari, mengganggu temannya, bahkan kadang-kadang sekali-kali memukul temannya seperti itu Bu Yen. Masya Allah. Jadi kalau menjadi apa ya guru yang profesinya mengajar TK itu memang seperti itu ya Bu Mini. Iya. Banyaklah tingkah-tingkah murid kita yang harusnya menjadi satu kebahagiaan lah seperti Bu Mini ya. Baik. Jadi apa nih kira-kira nih yang akan Ibu Mini lakukan untuk mengatasi yang anak yang seperti itu? Ya, baik Bu, saya berharap setelah melakukan sesi coaching ini, saya menemukan solusi untuk menghadapi murid saya ini. Baik. Nah, kira-kira nih dengan kejadian atau permasalahan yang sedang Bu Mini hadapi, apa yang akan Bu Mini lakukan? Ya, menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik, manajemen dirinya, terus yang mampu menyadari di mana dia berada, yang harus dia lakukan, dan baik pula tidak boleh dilakukan di mana yang sepatutnya. Terus mempunyai kesadaran diri seperti ketika waktu mau belajar, dia ikut belajar gitu Bu, dengan baik, tidak main-main atau tidak lari-lari, begitu Ibu. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu Mini. Jadi secara tidak langsung nih Bu Mini sudah menemukan sendiri nih solusinya bagaimana mengatasi murid yang tadinya belajar sangat aktif. Iya. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu nih, apa rencana aksi Bu Mini ke depan dengan siswa bertanya seperti ini? Ya, jadi selama ini Bu saya sudah lakukan adalah mengingatkan ketika dia berusaha dan menasihati, menegurnya juga, dan esoknya kembali terulang lagi. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan ini belum signifikan begitu Bu. Jadi menimbulkan kesadaran diri anak tersebut seperti apa gitu. Ya, benar ya Bu Mini ya. Jadi mengingatkan anak itu memang sudah langkah yang sudah baik yang Bu Mini lakukan seperti itu. Juga dan esoknya kembali terulang lagi. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan ini belum signifikan begitu Bu. Jadi menimbulkan kesadaran diri anak tersebut seperti apa gitu. Ya, benar ya Bu Mini ya. Jadi mengingatkan anak itu memang sudah langkah yang sudah baik yang Bu Mini lakukan seperti itu. Masya Allah sekali jawabannya Bu Mini. Nah, kira-kira nih kapan nih akan Bu Mini lakukan aksi ini? Ya, mungkin aksi ini akan saya lakukan secepatnya tentu Ibu, karena menurut pembelajaran sosial emosional yang baru-baru saya pelajari, anak itu mampu mengelola emosinya, kemudian sehingga memiliki kesadaran diri yang utuh, sehingga dia tahu yang harus dia lakukan, yang baik atau yang benar, sehingga nanti dia fokus kembali Bu ke manajemen dirinya, begitu kira-kira Ibu. Masya Allah, itu pemikiran yang sangat bagus ya Bu Mini ya. Semoga aksi ini memang benar-benar akan terlaksana sehingga nanti kalau misalnya masih ditemukan sesuatu seperti itu, Bu Mini sudah tahu bagaimana solusi menghadapinya begitu ya. Nah, kira-kira nih untuk rencana aksi ini siapa yang bisa membantu Ibu untuk dalam permasalahan ini seperti itu? Ya, tentu saja rekan sejawat dan juga bila perlu orang
mampu menemukan solusi untuk bertanggung jawab tanpa membuat dia begitu menjadi lebih buruk gitu Bu. Nah, itu jawaban dari saya seperti itu. Iya, Masya Allah ya Bu Winnie. Jadi Bu Winnie sendiri sudah mengungkapkan ini bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk menghadapi murid kita yang super aktif seperti ini. Dan insya Allah di dalam mereka akan dilaksanakan ya. Iya, insya Allah Ibu. Dan jangan lupa pula ikut sertakan mereka segala seperti yang Ibu Winnie sampaikan. Dan ini kira-kira nih dari yang sudah kita bincangkan tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sangat lega Ibu. Pada hari ini untuk saya terlepaskan kepada Ibu. Jadi saya sangat berterima kasih Ibu. Dengan adanya sesi coaching ini kita lega begitu jadi. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu disampaikan? Iya, saya rasa cukup untuk hari ini Bu. Lain kali waktu Ibu saya butuh Ibu bersedia lagi Insya ya. Allah boleh, tentu pasti ya Bu Winnie ya. Baik, berarti untuk hari ini sesi coaching kita yang tentu sampai di sini Iya, Ibu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bu Alien, Bu Winnie yang sudah melakukan coaching hari ini yang sangat luar biasa sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa yang dilakukan oleh Bu Yayeni tadi sebagai coaching pada percakapan hari ini. Bu Yeyen sudah menjalin kemitraan dengan Ibu Winnie, kemudian sudah fokus kepada coaching, kemudian selama sesi coaching tadi memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai, kemudian dengan kompetensi coaching yang tepat dan mendalam sekali, sehingga coaching ini akan tergali begitu. Kemudian hasilnya dan catatan observasi saya di sini berdasarkan tadi pertanyaan Pak observasi Bu Yeyen ingin memberikan pertanyaan yang tepat pada coaching. Kemudian menurut saya Bu Yeyen yaitu sudah melakukannya dengan baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Baiklah Bu Yeyen, apakah masih ada potensi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, alhamdulillah Bu Winnie mungkin untuk saat ini itu saja mungkin Bu Winnie ya yang bisa kembangkan. Insya Allah ke depannya saya akan lebih menggali lagi kemampuan coaching ini sehingga lebih menambah pemahaman saya terhadap coaching ini. Begitu Bu Winnie. Baik Bu Yeyen, Bu Winnie, kita tutup coaching kita hari ini yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Winnie, Bu Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya, benar ya? Ini coachnya, Bu Winnie sebagai coachingnya, benar ya? Oke, baik Bu Winnie. Sebelum kita melakukan percakapan coaching ini, jadi saya perlu menyampaikan kalau tahapan kita itu adalah yang pertama itu observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi yang berikutnya. Nah, baik, sebelumnya nih, kira-kira nanti ketika percakapan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching kali ini? Ya, baik Bu, yang saya mengerti percakapannya yaitu di menggunakan alur kereta terdiri dari tujuan umum, identifikasi, aksi, dan kemudian menggali potensi coach. Iya, baik. Nah, dari alur cerita ini nih, spesifiknya kompetensi mana yang ingin diobservasi dari percakapan coaching Bu ini? Ya, seperti potensi inti seperti itu Bu kira-kira, yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ketiga mendengarkan secara aktif,
dengan anak saya tersebut, kemudian untuk meningkatkan semangat dan motivasinya untuk belajar. Terus siswa Bu Lili tersebut yang aktif itu seperti apa kegiatan aktifnya? Menurut saya Bu, siswa yang aktif itu yang menyimak pembelajaran, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang disampaikan guru bisa dia tangkap dengan jelas Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oh, oke. Itu yang menjadi landasan anak itu menjadi pasif. Kira-kira apa rencana ke depan Bu Lili? Rencana ke depan saya mungkin ya Bu, saya tidak melakukan supervisi secara langsung kepada anak didik saya, kemudian saya dengan menerka saja mungkin anak ini tidak paham dengan materi dan konsep dasarnya. Pas pembelajaran ada yang melamun, kemudian apa ada masalah pribadi atau juga tidak tahu ya Bu, mereka dengan sibuknya dengan aktivitas mereka sendiri, mungkin seperti itu. Iya. Terus Ibu akan membuat modul ajar bervariatif seperti apa atau referensinya kepada siswa tersebut? Mungkin. Ya, rencana saya akan membuat modul ajar, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bervariasi sesuai dengan minat dan bakat murid saya tersebut. Ya, baik. Kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Dari percakapan kita hari ini, Ibu telah mengenali apa yang tadinya tidak saya pikirkan, apa solusi dari permasalahan saya tadi. Dengan Ibu terus bertanya kepada saya, sehingga saya bisa menggali, oh ternyata ini solusi yang bagus untuk permasalahan saya. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah bagus, luar biasa sekali ya Bu Lili. Iya. Jadi intinya membuat modul ajar yang bervariasi seperti itu ya Bu Lili. Ya, baik. Ada lagi beberapa yang pertanyaan jadi menit Bu Lili kira-kira? Untuk sekarang cukup itu saja Bu. Ya, alhamdulillah. Gimana perasaan Bu Lili? Alhamdulillah saya sangat senang sekali dan termotivasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada saya, sehingga saya tahu solusi dari permasalahan saya. Ya, baik. Untuk terakhir kali kita ucapkan kita tutup sesi kecil kita pada siang ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bu Nini, Bu Lili. Jadi percakapan coachingnya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sangat luar biasa seperti itu ya. Baik Bu Nini, tadi kan di praobservasi nih, tadi Bu Nini mengatakan bahwa Bu Nini itu ingin melihat dari mana kompetensi inti coachingnya, apakah sudah terwujudkan atau jalankan atau belum, seperti itu ya Bu Nini ya. Ya baik. Jadi tadi seperti pengamatan saya, Bu Nini sudah menjalin kemitraan dengan Bu Lili sebagai coachnya. Kemudian juga Bu Nini sudah berfokus pada coaching tadi ya, sudah memberikan perhatian penuh seperti itu. Kemudian artinya Bu Nini tidak meninggalkan sendiri coaching dengan jawaban-jawabannya seperti itu. Terus kemudian juga Bu Nini sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, yang memancing seperti itu, sehingga coaching bisa memberikan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Nini. Kemudian di sini dari hasil catatan saya ini berdasarkan tadi observasi tadi ya, Bu Nini kan ingin memberikan pertanyaan tepat nih kepada coaching nih. Nah, kalau menurut saya nih, Bu Nini sudah melakukannya dengan baik seperti itu. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nini sampaikan itu sudah